Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih sebab hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Kita boleh berkarya, beraktivitas, dan mengerjakan segala hal di sepanjang hari ini. Dan kini kita hendak mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang saya pilih bagi kita di saat ini untuk kita baca dan renungkan terdapat dalam Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber hikmat, pengetahuan, sumber pertolongan dalam hidup kami. Kami membutuhkan Engkau ketika kami hendak belajar kebenaran firman. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami, tuntun kami di dalam kekuatan kuasa-Mu untuk memahami, mengerti, dan dapat melakukan kebenaran firman ini dalam hidup kami. Tuntun kami di dalam kekuatan kuasa-Mu, sebab kami hanya bergantung kepada Engkau ya Roh Kudus dalam hidup ini, untuk dapat memahami dan melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan berkati setiap kami yang mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami hendak belajar kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Injil Markus pasal 16 dengan perikop kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar, lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mengapa? Karena Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Karena itu, iman kita didasari pada peristiwa fakta kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Dan ini membuktikan bahwa dia adalah anak Allah, dia adalah Tuhan yang hidup. Dia telah mengalahkan maut, dia telah menang atas kuasa maut, dan membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Markus mencatat bahwa peristiwa kebangkitan Yesus ini diawali dari kerinduan beberapa perempuan yang pernah ditolong oleh Tuhan Yesus, dan mereka mengikuti Yesus selama pelayanan Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Dan ketika Yesus menuju ke Bukit Golgota, mereka pun ikut dan menyaksikan, bahkan ikut menangis karena melihat penderitaan, siksaan, bahkan sampai Yesus mati di atas kayu salib. Dari kisah Markus pasal 16 ini kita mencatat bahwa ayat 1 di situ dikatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Siapakah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus,
serta Salome. Mereka adalah perempuan-perempuan yang pernah ditolong oleh Tuhan. Maria dibebaskan dari 7 roh jahat, ya. Maria ibu Yakobus yang adalah murid Yesus, tapi juga Salome. Dan mereka ini memberi diri, memberi hidup mereka, memberi pelayanan mereka untuk menopang pekerjaan Tuhan di dalam hari-hari ketika Yesus hidup dan masih melakukan pelayanan bersama-sama dengan mereka. Tentunya apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan mereka menjadi sesuatu yang membuat mereka merasa kehilangan, dan ini menyebabkan perempuan-perempuan ini merasa ibah, merasa kasihan, merasa sedih karena guru mereka, orang yang mereka sayangi, orang yang membawa mereka kepada kehidupan yang baik, menolong mereka dan mengajarkan mereka hal-hal baik dalam kehidupan mereka telah tiada. Rasa utang budi ini membuat mereka kemudian memilih untuk membawa rempah-rempah dan pergi meminyaki, rencana untuk meminyaki tubuh Yesus dikubur. Dan apa yang mereka lakukan ini merupakan satu kerinduan karena mereka ingin untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah orang yang mereka kasih. Mengapa demikian? Karena Dia telah menolong mereka dalam hidup mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama yang kita dapati dari fakta ini, bahwa ada kerinduan daripada orang-orang yang pernah ditolong, orang-orang yang menjadi murid daripada Tuhan Yesus ini untuk memberikan sesuatu bagi guru mereka, sekalipun dia sudah mati, tetapi mereka ingin untuk memberikan sesuatu bagi dia di dalam kehidupan mereka. Perempuan-perempuan ini membawa minyak, membawa rempah-rempah, dan mereka hendak untuk meminyaki tubuh Tuhan Yesus. Kerinduan seperti ini, kerinduan karena mereka punya hubungan yang dekat dengan pribadi Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya untuk melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, memberikan apa yang ada pada kita terhadap Tuhan yang kita kasihi, terhadap guru, terhadap Sang Gembala yang memberikan pertolongan di dalam hari-hari kehidupan kita. Kita mengalami hal-hal baik dalam hidup kita, dan tentunya itu terjadi hanya karena pertolongan Tuhan. Harusnya kita merasa berutang budi terhadap Tuhan Yesus karena Dia telah menolong kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi apakah kita juga akan menyiapkan sesuatu yang terbaik dari kita, seperti perempuan-perempuan ini menyiapkan rempah-rempah dan minyak untuk memberikan itu bagi tubuh Tuhan? Tubuh Tuhan Yesus ini adalah gambaran dari kehidupan umat Tuhan di hari ini. Bagaimana kita memberikan apa yang ada pada kita untuk tubuh Kristus, yaitu umat Tuhan, jemaat Tuhan. Apakah kita sudah mempersembahkan apa yang ada pada kita untuk menopang pekerjaan-pekerjaan pelayanan? Tuhan melihat masing-masing kita, kesetiaan kita untuk terlibat di dalam pekerjaannya, dalam membangun tubuh Kristus di dunia ini. Hal yang kedua yang kita dapati dari pembacaan ini adalah bahwa perempuan-perempuan ini ada keraguan-raguan dalam diri mereka, ada ketakutan dalam diri mereka karena mereka melihat bahwa batu yang dikubur itu terlalu besar. Dan tentu memang sebagai perempuan mereka tidak akan mampu untuk bisa menggulingkan batu yang berat itu. Seandainya ada laki-laki di situ pun itu cukup berat untuk harus menggulingkan batu itu. Keraguan-raguan ini membuat mereka berdiskusi di antara mereka. Bagaimana kalau kita ke sana, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Siapa yang akan memindahkan batu itu bagi kita dari pintu kubur sehingga kita bisa masuk untuk merempah-rempahi mayat Tuhan
Khusus percakapan terjadi di antara perempuan-perempuan ini, karena memang secara fisik mereka tidak mampu dan mereka tidak akan bisa melakukan hal itu. Tetapi kenapa mereka harus memilih untuk pergi? Ada dorongan di dalam diri mereka bahwa mereka pergi saja, pasti mereka bisa melakukannya, pasti mereka bisa dapat berjumpa dengan Yesus di dalam kubur. Dan itulah yang kemudian menjadi kekuatan dalam diri mereka untuk kemudian melangkah maju tanpa ragu-ragu. Mereka pergi dengan semangat di pagi-pagi benar untuk pergi ke kubur itu, dan mereka melakukannya. Mereka punya iman bahwa pasti batu itu bisa dipindahkan dan mereka pasti bisa berjumpa dengan Tuhan, sekalipun itu hanya tubuh daripada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, bagian ini penting dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita seringkali kita juga gentar ya, menghadapi hal-hal yang berat dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita ragu-ragu untuk mengambil keputusan tentang sesuatu yang akan kita kerjakan, tentang sesuatu yang akan kita lakukan. Dalam keraguan-raguan itu kita selalu harus ingat bahwa Tuhan yang kita percaya itu Dia lebih besar daripada keraguan-raguan yang ada dalam diri kita. Kita harus selalu percaya bahwa Tuhan yang kita percaya Dia lebih besar dari permasalahan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi. Yesus itu lebih besar dari segala persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Perempuan-perempuan ini